anaknya ada di sampingnya, sayangnya sama anaknya, senangnya gara-gara anaknya ditemukan, dibandingkan dengan sayangnya Allah kepada kita, itu jauh lebih sayang Allah kepada kita. Allah itu nggak pernah menyengsarakan hamba. Ya ada. Kita semua ini sudah ditarbiyakan oleh Allah, dipilihkan yang terbaik. Lalu kita ini dolim. Sudah hidup kita sengsara. Sesungguhnya kesengsaraan yang kita temukan, kesengsaraan yang kita lakukan, fala yalumanna ila anfusakum. Jangan pernah kamu kecewa, jangan pernah kamu menyesali ila anfusakum, kecuali itu kedoliman kita sendiri. Udah ditarbiyakan oleh Allah, kemudian kita nggak mau ngikutinya. Bukankah Allah mengilhami kepada Rasulullah lewat firman-firmannya, kemudian Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu semua, kum ini maknanya itu al-mu'minuna wal mu'minat. Beda dengan khairun nas. Kalau khairun nas jami'un nas, ya, muslimun kanat, musliman kanat au kafiron. Baik mereka itu orang Islam atau orang kafir. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas. Tapi kalau sebaik-baik orang mukmin, kata Rasul, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang sedang belajar Al-Qur'an dan menyebarkan Al-Qur'an. Makanya kiai-kiai yang yang ma'rifat billah, beliau itu tidak pernah meninggalkan ngajar Quran. Alif, ba, ta, fa, jim itu enggak pernah. Walaupun beliau menjadi ulama besar, itu enggak pernah meninggalkan. Dia akan mengajarkan Quran kepada santrinya, dan mereka akan mentarbiyahkan santrinya dengan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Kalau Allah mengatakan khairukum, artinya ini tidak hanya sekedar khairukum fil akhirah, enggak. Khairukum fid dunya wal akhirah. Tidak hanya sekedar khairnya adalah di dalam masalah urusan akhirat saja, enggak. Fi kulli syai', fi kulli hal. Setiap segala sesuatu dan segala keadaan. Makanya kalau kita ini pengen mendapatkan kebajikan yang luar biasa di sisi Allah, coba pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari makharijil huruf, sifat-sifatil huruf, bacaan kita yang baik, lalu pahami isi Al-Quran yang baik. Kemudian setelah kita benar, keilmuan kita benar, ajarkan ilmu itu kepada siapapun. Maka Rasulullah pernah menjanjikan, man talabal ilm lillah takaffalallah birizki. Kalau kamu benar-benar serius, belajar serius, sungguh-sungguh, lalu setelah kamu alim, kemudian sebarkan ilmu itu, apa janji Rasul? Takaffalallah birizki. Allah akan menanggung rezeki kamu. Tidak ada ceritanya ulama hidupnya terseok-seok, tidak ada. Semuanya ada, itu apa tahu ulama? Tidak ada. Carikan ulama yang hidupnya terseok-seok. Tidak ada. Semua kebutuhan dan semuanya tuh ada seorang ulama fakir, itu sengaja. Memang beliau memilih fakir. Dan beliau berdoa setiap saat, Allahumma ahyina miskina, wa mitna miskina, wa sunna ma'al masakin. Itu memang disengaja. Bukan berarti terus seperti kamu ini, fakirnya ini terpaksa. Disengaja itu. Seperti contoh Nabi Isa alaihissalam. Saking fakirnya Nabi Isa, sampai nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya istri. Jangankan ini itu. Beliau pengen minum nggak punya gelas. Nabi Isa ini saking fakirnya, pengen minum itu loh, pakai tangan. Tergantung gitu.
Di Al-Quran, di hadis sudah jelas ada beberapa metode-metode dari Allah dan Rasulnya. Nyampe-nyampe Romo Yai kami mengatakan apabila engkau istiqomah jamaah subuh, jamaah subuh nggak pernah kamu tinggalkan, nggak mungkin kekurangan uang. Ada orang kekurangan uangnya gara-gara jamaah subuh sering ditinggalkan. Ustaz mau tanya, saya itu punya tetangga Ustaz, orangnya ahli ibadah tapi dia fakir Ustaz, sengsara Ustaz. Kalau memang ibadahnya benar-benar diterima oleh Allah dan benar-benar orang saleh, pasti karena disengaja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pakainya disengaja. Beliau itu kerjanya itu mengembalakan kambingnya tetangga. Sengaja dia. Beliau tidak pernah berdoa untuk dirinya. Sepanjang hidupnya nggak pernah. Kalau dia berdoa, mendoakan ke orang lain. Bahkan beliau punya penyakit kurap, punya penyakit belang di organ tubuhnya. Seluruh organ tubuhnya dipenuhi dengan belang. Tidak pernah berdoa untuk dirinya. Sampai pernah suatu ketika ibunya menginginkan haji. Lalu beliau mengembala, lalu beliau memelihara sapi. Sapinya masih kecil. Itu kalau mengembalakannya di atas bukit. Jadi setiap hari itu sapinya dipanggul. Terus ini sepanjang setiap hari, nggak pagi nggak sore itu manggul sapi itu. Dari sejak kecilnya sapinya sampai sapinya sudah besar dipanggul terus. Ditanya sama tetangganya, Uwais, kamu aneh, untuk apa ini? Apa kata beliau? Saya memanggul sapi ini bukan karena apa-apa, bukan, tapi saya biar kuat. Saya berniat untuk menghajikan ibuku dan saya akan menggendong ibuku dari tempatku sampai Mekah dan Madinah. Karena Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Beliau ini sengaja. Setelah beliau sapinya udah cukup besar dan diangkatnya pun Masya Allah, dan organ tubuhnya Uwais Al-Qarni sudah mulai kuat, kakinya sudah mulai kuat, sapinya dijual, dibuat bekal untuk pemberangkatan dia menuju ke Mekah Madinah. Setelah itu beliau membuat tempat untuk diletakkan ibunya duduk, lalu ibunya diletakkan di punggungnya, digendong menuju ke Mekah Madinah, jalan kaki. Disengaja dia itu. Orang-orang salih itu toh kelihatannya sengsara, itu sengaja beliau. Sebab beliau punya ilmu al-ithar bidunya mustahab. Mengalah urusan dunia itu sudah. Otak-otak beliau itu di luar batas normalnya manusia. Beliau tidak mau menggunakan otak dan tenaganya untuk mencari uang. Lalu setelah ada di Mekah, Uwais Al-Qarni setiap memanjatkan doa, nggak pernah doain dirinya. Gak kayak kowe. Kalau kamu kan doain diri kamu, terus nggak sempat doain orang lain. Tapi gak mati belas. Uwais Al-Qarni ini doain terus. Nyampe ibunya tanya sama Uwais, kenapa engkau tidak mau mendoakan dirimu? Doakan dirimu. Enggak. Dipaksa sama ibunya. Pada akhirnya ibunya bilang gini, udah Uwais, kalau kamu gak mau saya yang berdoa. Dipaksa itu. Pada akhirnya pun Uwais pun memanjatkan doa. Ya Allah, sembuhkan penyakit belangku kecuali satu titik yang ada di telapak tanganku. Semuanya sembuh, satu titik yang ada di telapak tangannya. Cuman itu doa. Beliau itu tidak pernah mendoakan untuk dirinya. Kalau mendoakan untuk orang lain. Pernah suatu ketika beliau kan sering dagang ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah sering. Sampai pernah suatu ketika itu Sayyidina Umar. Setiap ada ontan-ontan dari Yaman, Sayyidina Umar tanya, ada yang namanya Uwais? Enggak ada. Setiap ada ontan-ontan dia tanya ini seperti itu.
Kenapa Sayyidina Umar nyampe tanya yang semacam itu? Sayyidina Umar pernah diwasiatin sama Rasul. Umar, ketahuilah akan ada rombongan dari Yaman. Salah satu rombongan itu ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Apabila engkau menemukannya, mintalah doa. Mintalah doa. Ada rombongan. Uwais Al-Qarni pun tanya, adakah di antara kamu namanya Uwais? Ada, di mana dia? Itu. Orangnya itu, Masya Allah. Berapa tahun ganteng. Jelek. Ditemuin sama Sayyidina Umar. Sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Ditungguin dan nyampe lama. Setelah selesai sholat, ditanya, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Lah, tidak. Ya terus namamu siapa? Namaku Abdullah. Ciri-ciri orang baik itu nggak pernah menampakkan dirinya, tidak kayak sampean. Itu rapat wali, mengikrarkan kalau diri kamu wali. Beliau menutup dirinya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, iya kalau kamu Abdullah, saya juga Abdullah. Hamba Allah maksudnya. Saya ini hamba Allah, nggak siapa-siapa. Lalu Sayyidina Umar pegang tangannya, dicium tangannya, lalu dibukanya. Sebab Rasulullah mengatakan tanda-tandanya ada belang di telapak tangannya. Dibuka ada. Wahai Uwais, doakan aku. Apa kata Uwais? Lah, enggak. Bukankah kamu adalah seorang sahabat? Bukankah kamu adalah Amirul Mukminin? Justru kamu yang berdoa, saya mengamini. Orang itu kalau soleh itu seperti itu, kayak sampean. Mini tak juga no, tak juga nih. Orang kalau soleh itu nggak seperti aku. Nggak mau, dipuasa nggak mau. Pada akhirnya pun Sayyidina Umar menyampaikan kepadanya, Uwais, ketahuilah, dulu di masa Rasulullah masih hidup, aku diwasiatin Rasulullah untuk menemuin kamu. Dan saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk memintakan doa kepada kamu. Meneteskan air mata ini. Bukan karena kebanggaan dirinya, karena namanya disebut sama Rasulullah. Lalu beliau pun mengacungkan kedua tangannya untuk berdoa. Pernah suatu ketika beliau itu naik kapal bersama dengan rombongan orang-orang Yaman. Kebetulan di Yaman terjadi pacolkit. Orang-orang Yaman sekali orang-orang fakir. Karena orang-orang Yaman datang ke Indonesia lah, mereka mencari kekayaan tuh, kamu itu. Dari dulu, dari zaman Rasulullah terjadi pacolkit besar itu di Yaman. Banyak orang kelaparan. Beliau menuju ke seorang raja membawa kapal. Di waktu itu rombongannya itu tuh membawa harta banyak dari seorang raja. Di tengah-tengah laut terjadi badai. Semua kapal-kapal itu terguncang. Bahkan banyak yang tenggelam. Semua orang-orang itu toh menangis semua. Uwais Al-Qarni ini dah keluar dari kapal itu berjalan di atas air, tidak tenggelam. Semua orang mengatakan, Uwais, doakan kami biar kami selamat. Lalu Uwais pun mengatakan, udah keluarlah kau semua dari kapal. Sebentar lagi Allah akan menenggelamkan semua kapal-kapalmu karena niat burukmu. Paham? Orang itu kalau di dalam hatinya itu jelek, akan ditenggelamkan oleh Allah. Sebagaimana Allah tenggelamkan kapal-kapal rombongannya Uwais Al-Qarni. Ini tuh rombongan wali. Ada seorang wali. Setelah itu keluar dari kapalnya. Alhamdulillah, tidak tenggelam. Semua orang, ratusan orang keluar dari kapalnya tidak tenggelam semua. Tapi apa terjadi? Semua kapal tenggelam semua. Apa kata Uwais? Sesungguhnya kapal-kapal ini ditenggelamkan oleh Allah karena niat burukmu. Kamu mendapatkan harta berlimpah dari seorang raja. Nanti setelah kamu pulang, kau akan menguasai harta ini. Kau akan melupakan semua. Lalu Uwais pun mengatakan, orang-orang itu mengatakan, Uwais, bagaimana ini Uwais?
tolong wes mintakan kepada Allah untuk mengeluarkan kapal-kapal kami sehingga kapal-kapal kami ini bisa keluar dari dalam lautan sehingga kami bisa pulang. Lalu Al-Qarni mengatakan, apakah apabila Allah keluarkan itu kapal, lalu kamu bisa naik ke kapal itu, apakah engkau ridho ikhlas untuk mensedekahkan semua harta yang ada di kapal ini kepada fuqara masakin? Mereka serentak mengatakan, benar, kami akan mensedekahkan kepada fuqara masakin. Lalu pun Uwais Al-Qarni berdoa untuk keselamatan mereka, dikeluarkan semua kapal-kapal dari dalam laut. Kemudian mereka naik semua. Setelah nyampe di lereng sana, nyampe di Yaman, semua disedekahkan semua kepada fuqara masakin. Orang itu kalau saleh seperti ini, nggak pernah berdoa untuk dirinya, nggak seperti kamu berdoa untuk dirimu terus nggak tahu mati belas. Ya. Orang itu kalau baik berdoa untuk orang lain. Orang itu kalau baik memilihkan orang lain yang terbaik. Orang itu kalau baik ya, memberikan pelayanan ke orang lain yang luar biasa. Kenapa hidup kamu sengsara? Yang kamu pikirkan hanya isi perutmu, yang kamu pikirkan hanya kebahagiaanmu, yang kau pikirkan hanya kekayaanmu, maka rungkat kau hidupmu. Jangankan kamu orang biasa, mereka yang memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain. Kekayaan mereka hanya untuk menumpuk dirinya. Apa yang terjadi? Allah datangkan fitnah besar, hadirnya siapa? Orang Banten itu. Hadirnya orang Banten itulah yang membuat tetis itu disebut Yai Iman. Itu yang asli itu. Datangnya Yai Iman gara-gara banyak habaib yang tidak memikirkan umat. Banyak habib-habib yang tidak memikirkan umat. Pada akhirnya Allah datangkan musibah besar. Tidak cuma beliau, apalagi kita-kita yang awam. Beliau yang ulama aja didatangkan oleh Allah. Ditamoni, sulit temuannya. Kalau nggak percaya datang ke tempatnya Habib Lutfi. Kau akan dipersulit untuk menemuinya. Beliau guru saya, murid saya. Coba kamu datang. Mereka sulit untuk bergaul dengan orang awam. Mereka yang dipergauli adalah mereka seperti itu. Mereka kalau punya majelis yang didatangkan adalah dai-dai yang habaib. Orang-orang pribumi tidak didatangkan. Padahal setiap pribumi mengadakan pengajian akbar yang didatangkan habaib. Saya setiap mengadakan acara habaib itu saya datangkan, tapi tidak pernah satupun saya didatangkan habaib untuk misi pengajian. Belum pernah. Hanya satu kali ada seorang habaib manggil saya di Kalimantan Selatan. Saya disuruh untuk misi pengajian. Sebab habibnya itu adalah wali santri. Kemarin coba kal-kal Solo, kal Gresik, kal-kal para awliyaillah. Mana pribumi yang isi ngaji? Bantu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan musibah. Di saat orang sudah memikirkan isi perut sendiri, memikirkan golongan sendiri, tidak pernah memikirkan umat, akan dirungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya. Jangankan kita-kita yang tidak siapa-siapa. Bagaimana nasib Abu Jahal dan Abu Lahab? Yang jelas-jelas beliau adalah paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita-kita yang tidak paman. Apalagi yang kita-kita ini jauh dari keturunannya. Beliau yang nasabnya jelas. Abu Jahal bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Abdullah. Abdullah nama ayahnya Kanjeng Nabi. Apalagi ente-ente yang terlalu jauh dengan mereka. Iya, kalau panjenengan ini termasuk duriyai Kanjeng Nabi. Memang si fulan duriyai Kanjeng Nabi datang dari Yaman. Memang beliau adalah duriyai Rasul. Berhubung dia berdua sama pembantunya. Setelah datang di Indonesia, makanan enak, lazat. Mendapatkan salam template, bisaroh yang enak, nyaman. Lalu orang dua ini kembali lagi ke Yaman. Yang benar-benar habaib, yang benar-benar duriah wafat. Yang satu ini tidak duriah.
Berhubung enak nyaman, dia kembali ke Indonesia. Dia tidak mengaku dirinya seorang habaib. Tapi semua orang sudah mengkultuskan, mencintai dan lain sebagainya. Pada akhirnya seperti itu. Lalu beliau nikah dengan pribumi, melahirkan anak-anak, semuanya disandarkan kepada mereka. Kemudian hanya bermodalkan hidung yang mancung. Lalu hidupnya hanya dawir dari pintu satu ke pintu yang lain, dari kiai satu ke kiai yang lain, hanya untuk mencari keuntungan. Kalau ente benar-benar duriyai Rasul, dibahas semacam ini itu senang. Ada orang yang mengingatkan, senang. Karena sesungguhnya nasihat ini bukan sekedar untuk orang awam. An-nas ad-dinu nasiha liman ya Rasulullah, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin. Pemimpin-pemimpin seperti saya ini perlu dinasihati. Perlu dipuadakno kiai asu, kiai ketal, itu benar. Semestinya mereka harus bersujud syukur karena ada umat yang mengingatkan kita. Tidak hanya sekedar sanjungan-sanjungan. Pada akhirnya hidup merungkat, nasab merungkat. Coba niru seperti Uwais Al-Qarni. Tidak butuh disanjung orang. Beliau kalau diajak salaman orang, nggak mau dia. Sepanjang hidupnya Uwais Al-Qarni nggak mau disalamin orang. Kenapa seperti itu? Khawatir kalau orang-orang mengkultuskan dirinya, lalu semua orang mencium tangannya. Khawatir. Ya seperti sampean. Kamu itu. Bagian maksiatnya. Uwais Al-Qarni yang ahli ibadah, yang dikatakan banyak ulama mengatakan tidak pernah Uwais Al-Qarni bekerja, lalu dia mendapatkan upah dari pekerjaannya, kecuali semua disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Mereka mengambil hanya sedikit untuk makanan, untuk dirinya. Sebagian diberikan ke ibunya, sebagian sisanya disedekahkan semua ke fuqara masakin. Makanya kemuliaan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ente-ente yang memikirkan isi perut kamu sendiri? Kemudian Anda ini diundang dengan mentarif harga. Kalau nggak percaya coba datangkan mereka untuk ngisi hadroh. Coba berapa juga? Berani gratis. Kalau berani gratis, coba tak datang di sini. Kalau nggak percaya, atau sampaikan ke itu, siapa itu yang terkenal itu, Habibidin ini. Coba kalau mau gratis, datangkan. Kemarin pengen datangkan mereka. Ada tarifnya. Soalnya harus sekian, krunya harus sekian, alasannya, alah kajian alasan. Faham? Mereka adalah priagung, orang-orang berdarah biru. Di saat mereka tidak memikirkan umat, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Apalagi kita yang anaknya Bambang, anaknya Joko, anaknya Kasmilan, Kasmijan, Faham? Seperti saya ini, anaknya Suparti. Paling keturunan Mak Lampir. Mikirin diri sendiri. Mereka datang ke tempatku minta ijazah supaya santrinya banyak. Itu yang ngasih bukan masalah santrinya banyak, biar wah keren, wah gitu. Kalau memang benar-benar ikhlas, dia tidak akan pengen punya santri banyak. Dan di padang mahsyar gara-gara banyaknya santri. Seumpamanya kiai-kiai itu paham bahwa banyaknya santri adalah banyaknya fitnah, aku yakin tidak pernah mengacungkan kedua tangannya untuk meminta kepada Allah santrinya biar banyak. Tidak akan. Seumpamanya orang-orang kaya itu mengerti bahwa banyaknya harta akan menjadikan dia tertahan di padang mahsyarnya, lalu mereka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang mereka miliki. Aku yakin mereka akan berdoa sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma ahyina miskina. Saya itu kalau di kamar atau doa saya, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah miskin. Sudah 22 tahun nggak mampu zakat fitrah saya. Sebabnya kalau hari raya ngepasti nanti duit, nanti beras. Paham? Masa Ustaz? Enggak masa. Saya itu kalau membuat korban itu utang-utang itu. Kamu itu. Paham?
Caranya seperti itu. Hidup ini bukan untuk kemewahan dan untuk engke-engkean, itu bukan. Dilatih mulai sekarang. Kamu yang masih jadi santri, aku yakin kamu itu sulit menjadi santri yang solihah selama kamu menghitung-hitung uang kamu, dan selama kamu setiap uang kamu habis lalu kamu WA telepon ke orang tuamu lalu minta uang sama kamu. Sulit kamu, siapapun Anda. Pernah minta uang enggak? Di pondok ini pernah minta kiriman enggak? Kamu enggak pernah? Bener? Cuma puisi aku. Pernah minta kiriman enggak? Pernah. Boyong aja. Paham? 1 bulan ini minta kiriman enggak? Belum. 1 bulan kemarin? Enggak. 1 bulan kemarin nanya lagi? Ya. Ini kalau jadi bupati koruptor. Ini. Tak percaya seperti ini. Mulai sekarang jangan minta. Gus, 1 bulan ini minta kiriman enggak? Bulan kemarin? Gus, 1 bulan ini minta kiriman enggak? Bener. Pokoknya santri yang udah 2 tahun kok dalam sadapan saya minta kiriman SMS atau WA, rencana aku tak buyungkan. Bulan ini minta kiriman enggak? Kamu itu. Artinya kalau dia minta kiriman berarti kan seneng ini. Jadi enggak mau fakir dia. Latihan. Untuk apa tahu uang kamu? Untuk apa coba? Makan sudah ada di pondok. Untuk apa coba? Untuk apa? Kitab gratis. Untuk apa coba? Pariwisata punya wisata gratis. Untuk apa coba? Untuk apa? Bayar syariah. Apa ada syariahnya? Santri itu gratis, ada kamu. Yang bayar orang tua kamu. Itu saja uang tuamu atau transfer aku malah. Iya apa enggak? Lah ya makanya tak butuh. Ya, terus untuk apa? Dia untuk apa? Terus mau dia orang ceklan es teh kalau kita terus anu ngono. Kamu itu. Paham? 1 bulan ini minta kiriman enggak? Bulan kemarin. Bulannya kemarin. Ini dengerin ini tak cilik punya minta kiriman. Yang minta kiriman boyong lah. Kamu itu niatnya bukan niatnya mondok, ngerampok. Ngerampok itu ada 2, ada yang terang-terangan, ada yang umpet-umpetan. Yang umpet-umpetan seperti kamu itu. Kamu tahun bulan ini minta kiriman enggak? Belum ada sebulan. Selama di sini pernah minta kiriman enggak? Belum. Nanti kalau uang kamu habis jangan minta, oke? Nanti tak sadap dulu ya. Agar orang VA ke orang tua kamu minta kiriman tak buyongkan ya. Karena mondok wis tuwa. Latihan. Dengerin ini. Saya dulu mondok 8 tahun. Minta kiriman ayah ibuku itu 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun saya berhenti. Tidak minta kiriman. Kamu dulu pas mondok di sini minta kiriman enggak? Bener. Ini si Arifin. Kamu dulu mondok di sini berapa tahun? 7 tahun. Ini selama 7 tahun enggak pernah minta kiriman. Santri paling goblok dulu di Al Mubarak. Gara-gara mondoknya ngomong anakku terus. Wayah ngaji gak mangkat. Tapi nak ngomong anakku paling nomor 1. Sekarang ini deh, si Arifin ini menjadi pengasuh pondok di Purwodadi. Tapi coba tiru. Elek itu. Namanya apa pondoknya? Pondoknya Labain. Mesti mulai nyolong pun nama lu paling enggak. Nyolong. Paham? Kalau kamu itu enggak minta kiriman nanti keramat kamu. Dan aku lebih seneng punya santri 1 enggak minta kiriman dari punya santri 1000 tapi do minta kiriman. Dengarin ini. Ustaz, apa? Saya itu sekolah umum Ustaz. Kalau enggak dibayar gurunya marah. Mentura wis. Kamu itu mengambil ilmunya orang-orang yang tidak menjadikan kamu zuhud kepada Allah, menjadikan kamu itu rakus dengan harta. Mentura wis.
Kalau sekolahan kamu nggak dibayar apa itu, terus gurunya marah atau mentul habis. Bahkan saya berani mengatakan apabila kamu mondok di sebuah pondok pesantren, lalu iurannya telat, lalu kiainya ngoyak-ngoyak, lalu pengurusnya ngoyak-ngoyak, lalu lintas, maka jangan dilanjut. Kiainya saja hubud dunia, pengurusnya hubud dunia, bagaimana akan melahirkan santri-santri yang qanaah? Bagaimana melahirkan santri-santri yang zuhud? Bagaimana melahirkan pakar-pakar ulama yang hebat? Ujung-ujungnya itu nanti kalau dia punya pondok akan niru gayanya kiainya. Mafil aba, fil abna. Apa-apa yang terjadi pada kiainya akan terjadi pada muridnya. Kiainya dulu senang adul kalender ya. Setelah muridnya punya pondok atau ya muridnya adul kalender juga. Nyuruh sama santri-santri kalender. Dulu itu mondok di sebuah pondok pesantren, kiainya itu seneng proposal, seneng minta-minta bantuan sama pemerintah, minta-minta donatur, seneng ya. Apa manfaat kamu sedekah ke sana kemari, tapi di balik sedekahmu kau menjadi pengemis? Alasannya apa coba? Sedekah Quran, sedekah Quran, sedekah Quran. Jangan diberi orang seperti itu. Saya mengerti saya. Saya paham betul. Seperti yayasan yatim piatu itu. Kata siapa? Yatim piatu nih kering-kering, yang punya yatim piatu yang gemu-gemu, ndang nesu. Permasalahan kamu itu sudah disebut oleh Allah dalam firman-nya. Wala ta'kulu amwalal yatama. Andalanmu ini kan kayak ajen. Hamilul yatim ya. Kafirul yatim, orang yang mengelola anak yatim piatu seperti ini ya. Ujung-ujungnya kamu cari bantuan kan? Kamu itu main trap tenan. Kalau membaca Quran itu jangan setengah-setengah, teruskan itu. Apa firman Allah setelah wala taqulul amwalal yatama? Bagaimana coba? Terusannya itu wankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Cara yang paling tepat untuk menyantuni anak yatim piatu adalah masna wa thulatha wa ruba, menikahi ibunya. Keplek. Bukannya mendirikan yayasan yatim piatu, goblok. Cara menyantuni anak yatim piatu menurut Quran itu bukan mendirikan yayasan, tapi menikahi ibunya. Nanti anaknya nggak terlantar. Apa cukup nisik-nisik rambutnya di tanggal 10 Muharram? Apa cukup rumah kamu anak yatim makannya pas 10 Muharram doang, terus berikutnya nggak makan? Bagaimana supaya kami bisa menyantuni anak yatim dengan baik? Caranya nikahi ibunya sebagaimana Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Langsung Rasulullah pun mengamalkannya. Rasulullah menikahi dengan Sayyidatina Khadijah, sedangkan Sayyidatina Khadijah punya anak yatim 4. Sayyidatina Khadijah dinikahi sama Rasulullah. Dulu pernah nikah. Sebelum Rasulullah menjadi suaminya pernah nikah berapa kali? 2 kali. Sayyidatina Khadijah nikah dengan seorang lelaki punya anak 2, lalu nikah lagi dengan lelaki 2 lagi. Setelah itu cerai lagi, nikah ke Rasulullah. Rasulullah itu menjadi suami yang ketiga. Gelem. Jadi bojone wong wedok suami ketiga gelem. Anaknya 4. Umurnya 40. Ngono, sudah Rasul. Kamu itu kan nikahku sunati. Lah nikahku sunati. Bojone rondo to wong keplek. Makane panake begitu. Bojone nak maca hadis iki sing genah ngono. An nikahku sunati. Nikah sunati ku kapan? Istrinya janda. Orang genah. Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah itu dipaksa sama Sayyidina Abu Bakar. Entom, saya juga dipaksa Ustaz. Iya kamu dipaksa, tapi mas kawinmu seperangkat alat sholat. Sedangkan Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah, mas kawinnya berapa ya? 500 dirham. 500 dirham. Anggap saja 250 juta. Mas kawinmu cuma ngono. Dengerin ini, ngono kok nikah sunati. Jadi ini sobo, nikahmu ki wajib. Benaran nikahnya itu.
nang HP ana cewek mbok zoom ngono. Nikah sunati. Nikahmu ki wajib. Wa apa itu alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa haramas syifah. Supaya tidak terjerumus dalam perzinahan. Kayak aku, saya, kamu itu wajib itu. Besok dalile itu ojo an-nikahu sunnah ojo. Tapi an-nikahu wajibun alayya. Paham? Jangan mendirikan yayasan yatim piatu, enggak bener. Nak pengen kerawat anak yatim piatu, caranya bagaimana? Menikahi ibunya. Dengerin ini tak tutup ini. Dengerin itu. Semestinya kalau tanggal 10 Muharram itu toh, yang ditampilkan itu jangan anaknya, tapi emaknya. Bapak-bapak yang pengen menikahi ini, janda ini, ibu-ibu yang pengen mencarikan untuk penambahan istri suami panjenengan, nah itu baru. Itu. Semoga diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rizqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man habbahu. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.